Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya di materi selanjutnya. Nah, kemarin kita kan sudah sampai pada pemfaktoran. Ibu sudah bilang bahwa cara mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu ada 3 kan. Yang pertama pemfaktoran, kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Tapi sebelum itu Ibu inginkan kalian coba memahaminya lebih dulu ya. Boleh dibaca-baca dulu di buku lain, materi lain, atau boleh silahkan kemudian lihat video ini, dengarkan penjelasannya, atau setelah lihat video ini kalian boleh melihat buku lain juga, lebih di latihan lagi latihannya, soalnya nanti kalau ada yang nggak paham tanya ke Ibu ya. Oke? Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah ketika ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat tersebut harus kita bentuk menjadi x tambah p kuadrat atau x dikurangi p kuadrat. Nah, itu bisa dirubah. Bagaimana caranya, Bu? Ayo kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada sebuah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita pisahkan dulu konstantanya. Masih ingat kan konstanta? Konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabel. Berarti dalam persamaan kuadrat x kuadrat tambah 16 dikurangi 16 sama dengan 0 itu konstantanya adalah negatif 16. Nah, sehingga kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, karena tadinya negatif 16, karena dipindahkan ke ruas kanan atau melewati sama dengan, sehingga berubah tanda ya, menjadi positif. Alhasil, kalau dipindahkan, berubah menjadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Oke, itu langkah yang pertama. Paham kan? Gampang ya, cuman mendain aja. Nah, langkah kedua, kalau misalnya A-nya bukan sama dengan 1, A itu adalah koefisien dari x kuadrat ya, maka kita harus membaginya dulu semuanya kedua ruas dengan A. Tapi karena dalam contoh ini koefisien dari x kuadratnya 1, berarti kita nggak usah ya. Nanti ada kok contoh yang koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1, biar kalian paham bagaimana cara mengerjakannya ya. Yang jelas karena di contoh ini koefisien dari x kuadratnya adalah 1, berarti nggak usah dibagi. Langsung ke langkah ketiga, menambahkan kedua ruas. Kan ada ruas kanan, ada ruas kiri ya kan. Ruas kanannya adalah ruas kanannya adalah 16, ruas kirinya adalah x kuadrat ditambah 6x. Nah, kedua ruas ini nanti ditambahkan dengan setengah kali koefisien x yang dikuadratkan. Maksudnya apa? Sekarang lihat di sini. Koefisien x adalah 6, ya kan? X kuadrat tambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0 itu kan koefisien x-nya adalah 6. Nah, sekarang setengah dikali 6 sama dengan 3. Nah, kemudian kita tambahkan nih x kuadrat tambah 6x ditambah 3 kuadrat dikuadratkan. Jadi setelah dikali dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Ingat ya, jangan nulis 9 walaupun hasilnya sama. Kita tulis 3 kuadrat dulu. Karena nanti beda, ada yang dirubah jadi 9, ada yang tetap 3 kuadrat. Ya, paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini baru langkah ketiga ya, masih ada langkah-langkah berikutnya. Semangat! Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Nah, tadi kan di langkah ketiga itu kan sudah ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat. Nah, x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat itu bisa kita rubah menjadi x ditambah 3 kuadrat. Kok bisa, Bu?
Iya, karena disitu kan 3-nya kuadrat ya, yang akhir kan dikuadratkan, sedangkan dikali tengahnya itu yang 6x itu adalah hasil dari rumus 2x, 2 dikali 3 itu 6. Karena 3 itu hasil setengah dari 6, berarti bisa kita rubah nih jadi x ditambah 3 kuadrat. Jadi x nya tetap, ditambahnya karena positif yang 3-nya, nah 3-nya itu jadi kuadrat ya. Nah baru yang kan 16 tambah 3 kuadrat ini dirubah jadi 9, sehingga kita akan menghasilkan 9x ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Ibu yakin di sini kalian masih pada bingung ya. Kalau gitu tanya dong sama ibu ya, kalau nggak paham tanya ya. Ibu senang kalau kalian nanya sama ibu, berarti kalian belajar. Oke, ingat ya, nggak paham tanya. Kalau yang paham alhamdulillah, sip, semangat terus semuanya. Kemudian langkah kelima, setelah itu kan x tambah 3-nya kuadrat ya, agar kuadratnya hilang maka kita harus akarkan. Nah kalau mau diakar berarti harus dua belah pihak. Nah karena x tambah 3-nya diakarkan, akar ketemu kuadrat hilang, jadi tinggal x tambah 3. Yang 25-nya diakarkan menjadi akar 25. Nah kalau sudah menjadi bentuk akar seperti di atas, tinggal kita selesaikan aja penyelesaiannya secara matematis seperti di slide berikutnya ini ya. Oke, tadi kita sampai ke x ditambah 3 sama dengan akar 25 ya. Nah kalian perlu ketahui dan garis bawahi bahwa ketika ada akar 25 atau akar 4, akar 25, akar 9, itu hasilnya misalnya gini ya, akar 9 itu bukan cuma 3 aja sama dengan 3 udah beres, bukan. Akar 36 sama dengan 6, bukan, sebenarnya tidak sederhana itu. Jadi hasil dari akar itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Sehingga akar 25 berarti hasilnya adalah akar 5 dan akar negatif 5. Kenapa kok bisa positif sama negatif? Iya, karena 5 kali 5 positif hasilnya 25, ya kan? Negatif 5 kali negatif 5 hasilnya juga sama, positif 25. Jadi kalau akar, hasil dari akar itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga kita bisa menentukan dua akar. Akar yang pertama adalah x1 sama dengan 5, kan 5 nya positif ya, kita ambil yang positif dulu, 5 dikurangi 3. Kok dikurangi 3 bu? Dari mana? Dari x tambah 3, 3 nya pindah ke sebelah kiri, jadi negatif, dari yang positif jadi negatif, sehingga 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian x yang keduanya adalah kita pakai yang negatif 5 ya, negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0 adalah 2 atau negatif 8. Paham? Alhamdulillah. Gak paham? Tanya. Ibu tunggu pertanyaannya. Nah ini adalah sekarang contoh lagi ya. Ini contoh lengkap dari menyelesaikan akar-akar persamaan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah kalian kalau ibu suruh nulis di esai nanti, kalau pas ulangan akhir semester itu harus begini cara nulisnya, harus lengkap ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Tentukan akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah jawabnya adalah, sekarang kita tulis lagi soalnya, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah kemudian yang kedua adalah kita pindahkan konstantanya ya, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 12. Nah ini karena sudah pindah konstantanya, kita lihat, oh koefisien dari x kuadratnya bukan 1 tapi 2. Karena lebih dari 1 maka kita bagi dulu sama 2 semua. Kalau 3 gimana bu? Bagi 3. Kalau 4 bagi 4. Pokoknya selain 1 bagi aja ya, karena x kuadratnya nanti harus 1. Nah kita bagi 2 ya, sehingga sini adalah x kuadrat 5/2x sama dengan 6. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kali koefisien dari x dikali setengah, berarti 5/2 dikali setengah, hasilnya 5/4.
kemudian 5/4 itu dikuadratkan, setelah itu ditambahkan di kedua belah ruas. Nah, kita tambahin nih 5/4 kuadrat di ruas kanan dan 5/4 kuadrat di ruas kiri, seperti yang ada di gambar. Sudah paham? Nah, setelah itu yang ruas kiri kita rubah menjadi X ditambah 5/4 kuadrat. Gampang ya, ini kalian cuma tinggal menuliskan X tambah 5/4 dikuadratkan, kemudian sama dengan 6 ditambah, baru kita hitung itu 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kuadrat 16, sehingga 6 ditambah 25/16. Nah, selanjutnya masih tetap yang X tambah 5/4 kuadratnya kita hitung dulu yang per-pernya itu, karena harus disamakan penyebutnya. Setelah kita menyamakan penyebutnya, kita dapat bahwa 6 itu adalah 96/16. Kita jumlahkan dengan 25 menjadi 121/16. Kalau sudah ada angka 1, kalau sudah ada hasilnya seperti ini, baru kita akarkan. Kalau kuadrat diakarkan akan hilangkan, sehingga menjadi X tambah 5/4 sama dengan akar 121/16. Ingat, kalau akar keluar, ini kan akar 121 kan hasilnya 11, akar 16 hasilnya 44. Karena akar berarti ada dua, ada yang negatif, ada yang positif, sehingga hasil dari akar 121/16 adalah kurang lebih 11/4. Sehingga X1 nya sama dengan, kita ambil yang positif dulu, 11/4 dikurangi 5/4. Kenapa dikurangi 5/4? Karena tadinya X ditambah 5/4, 5/4 nya kan pindah ke ruas kanan ya, karena tadinya positif jadi negatif. Begitupun dengan X yang kedua, kita ambil yang negatifnya, negatif 11/4 dikurangi 5/4. Nah, baru kita hitung deh, berarti X1 ya 11/4 dikurangi 5/4 hasilnya 6/4. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, jadi 1 2/4 sama dengan 1 1/2. Kita sederhanakan ya. Kemudian yang keduanya, X keduanya berarti negatif 11/4 dikurangi 5/4, sehingga hasilnya negatif 16/4 sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar persamaan dari 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah 1/2 atau negatif 4. Oke, paham? Harus paham ya. Coba dipahami lagi lah. Bisa kalian, ibu yakin kalian bisa. Mudah-mudahan nanti bisa cepat lagi lah belajarnya ya, biar gampang. Ibu ngejelasin yang kayak gini sebenarnya ibu lebih afdol kalau ngejelasin kayak gini tuh di depan kalian gitu, biar langsung kalian paham, langsung dijelasin, langsung nanya, langsung jawab. Ya, nggak apa-apa. Kita doakan aja semoga semuanya cepat berakhir dan semuanya sehat semua. Oke ya. Sekarang kalian maju ke video keempat dari persamaan kuadrat. Lihat persamaan kuadrat video keempat. Di situ adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Jadi sekarang kalian pahami dua cara. Yang ini persamaan kuadrat sempurna dan kemudian rumus ABC ya. Langsung lihat ke video selanjutnya.